wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Mirta Riazai di acara Buka-Bukaan Dapat Ilmu. Baik, pada malam hari ini tenang saja pemirsa, saya akan menghadirkan dua narasumber di mana kedua narasumber ini memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Dari mereka kecil sampai mereka tingkat kuliahnya, mereka diakui oleh bangsa Indonesia memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Di mana mereka ini dari tingkat terkecil, bahkan mereka adalah keluarga yang sederhana, tetapi dengan kepintaran yang mereka miliki, mereka diundang oleh universitas yang berada di negara asing untuk berkuliah di sana. Baik, tenang saja pemirsa, saya akan memanggilkan kedua narasumber kita langsung, yaitu adalah Mbak Dian dan Mbak Nisa. Selamat malam Mbak Dian dan Mbak Nisa, apa kabar malam hari ini? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih loh sudah datang di acara saya pada malam hari ini. Itu adalah acara buka-bukaan dapat ilmu. Ini nih Mbak Dian dan Mbak Nisa nih banyak yang bertanya loh. Bukan saya aja sih yang bertanya, tapi semua nih warga-warga net nih pada kepo-kepo nih kepada Mbak Dian dan Mbak Nisa nih. Bagi tip-tipsnya dong Mbak Dian dan Mbak Nisa dalam acara saya pada malam hari ini ya. Oke, baik. Boleh, Kak Wirta. Nih, banyak nih warganet nih bertanya nih Mbak Dian dan Mbak Nisa. Bagaimana sih Mbak Dian dan Mbak Nisa bisa sukses sekarang? Nah, kalau tentang saya sih, bagaimana, kenapa kita bisa sukses sampai saat ini, itu karena kita mau berjuang ya. Kita mau berjuang dari nol. Kita itu gimana ya dibilang, awalnya sih kita itu mikir nggak mungkin gitu kan, tapi setelah kita mau menjalani, kita mau berjalan dari nol, kita mau berusaha, pada akhirnya ternyata semuanya kalau ada kemauan kita bisa sukses, kita bisa gapai dengan kita sambil berdoa dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Nisa? Seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwa kesuksesan itu tidak bisa didapatkan secara instan, tapi memang harus melalui usaha keras dan kepahitan tentunya. Saya bisa sampai di titik ini karena usaha saya belajar dengan serius sesampai yang saya bisa puas dan didapatkan juga dengan mengembangkan pengalaman yang saya punya. Itu sih kalau menurut saya. Oh, jadi kalau Mbak Dian ini dengan ada kemauannya Mbak Dian ya dan berserah kepada Tuhan dan banyak berdoa. Kalau Mbak Nisa ini belajar lebih giat dan belajar lebih serius ya. Oke, teman-teman yang di warganet nih, yang lagi nanya-nanya nih, ini nih tipsnya agar kita sukses nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nisa dan Mbak Dian, bisa ceritain sedikit nggak apa sih latar belakang sebelum sukses seperti ini? Kalau dulu saya itu hanya seorang biasa yang hidup berdua saja dengan mama saya. Setiap hari, setiap saya pulang sekolah itu, saya langsung membantu mama saya untuk berjualan sampai selesai jualan itu biasanya di sore hari. Lalu paginya biasanya anak-anak bangun saat matahari sudah terbit ya. Kalau saya sudah subuh-subuh tuh udah bantu mama saya ke pasar gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Kita juga sebenarnya kalau pagi-pagi kita ini pergi gitu, kita pergi bantu orang tua kita. Saya sih kemarin itu bantu orang tua saya itu ke sawah ya. Saya pergi ke sawah. Kita latar belakang kita itu petani, jadi setiap pagi saya bangun pagi untuk pergi ke sawah untuk bisa dibilang melihat sawah yang kalau kita itu pergi ke sawah itu untuk mengusir burung-burung yang makan-makan padi-padi kita. Nah, di situ kerja saya pagi-pagi untuk mengusir burung-burung agar padi-padi yang kita udah tanam itu tidak dimakan oleh burung-burung tersebut. Nah, jadi setiap pagi saya sama orang tua saya selalu bekerja di sawah sih ya. Dan setelah itu saya juga tetap bersekolah. Saya lebih mengutamakan sekolah saya, namun saya juga tidak lupa untuk membantu orang tua saya di di rumah atau di pekerjaan mereka yaitu bertani.
Oke, terima kasih kepada Mbak Dian dan Mbak Nisa. Jadi nih warga-warga net yang udah nanya-nanya nih, apa sih latar belakangnya? Ini, jadi udah disampaikan oleh Mbak Dian dan Mbak Nisa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nisa dan Mbak Dian dari warganet-warganet yang ada di Twitter nih. Waktu di sekolah SDN sampai sekolah SMA dapat peringkat apa aja sih Mbak Dian dan Mbak Nisa? Kalau saya sih selama SD, benar saya selalu dapat juara. Saya selama SD itu selalu dapat juara 1 dan 2 karena memang kebetulan saya selalu berusaha untuk belajar. Keinginan belajar saya itu sangat tinggi. Jadi selama saya dari SD kelas 1 dan sampai kelas 6, saya selalu mendapat juara kalau enggak 1, 2. Nah, selama saya SMP juga, saya juga nggak mau kalah nih sama kakak-kakak yang walaupun mereka sudah kaya-kaya dan bahkan banyak yang udah melakukan les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya juga tidak mau kalah, saya juga mau belajar meskipun saya belajar sendiri di rumah, tidak mengikuti les seperti yang mereka lakukan. Namun memang sih kita berbeda ya, apa namanya, ilmu kita itu mungkin peningkatannya itu lebih kecil dari mereka yang mungkin belajarnya lebih lebih banyak, lebih pembelajaran mereka itu lebih lebih di atas kita, bisa dibilang seperti pelajaran yang dikasih oleh guru-gurunya, guru-guru lesnya itu lebih kayak membuat mereka lebih pintar gitu daripada kita yang belajar sendiri. Namun saya juga tidak mau kalah dalam hal tersebut. Saya juga tetap mau berjuang meskipun di masa SMP saya tidak dapat juara, namun saya dapat 10 besar atau sampai 5 besar. Nah, di masa SMA saya bersyukur saya juga bisa menjadi seorang ketua OSIS. Nah, itu adalah pengalaman yang membuat saya sangat bersyukur meskipun saya latar belakangnya tidak terlalu dipandang, namun saya memiliki nama di sekolah yaitu sebagai ketua OSIS. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi Mbak Dian ini bisa bagi waktunya tuh gimana sih Mbak Dian tipsnya? Kan soalnya bantu apa nih orang tua nih kan di sawah, baru sambil belajar sehingga bisa sukses dan bisa masuk di perkuliah yang ada di luar negeri. Gimana sih Mbak? Oh iya benar, saya juga harus pintar dalam membagi waktu saya. Nah, di saat sore hari atau di pagi hari, pagi-pagi subuh gitu, saya memang pergi membantu orang tua saya sampai dari jam 5 ke jam 6. Nah, dari jam 6 sampai ke sekolah itu jam tengah 7, kita harus siap-siap. Nah, dari pulang sekolah, saya usahakan waktu saya berapa 2 sampai 3 jam untuk belajar terlebih dahulu. Dan selebihnya, saya tetap membantu orang tua saya. Nah, kenapa saya lebih mengutamakan untuk pulang sekolah belajar langsung di rumah? Karena biar pengetahuan kita itu tidak langsung hilang gitu. Kan biasa kalau kita belajar dari sekolah, pulang ke rumah kebanyakan ada orang-orang gitu yang main-main gitu kan. Nah, saya melakukannya itu agar pengetahuan yang sudah saya pelajari di sekolah itu tidak langsung lupa gitu. Jadi saya mengusahakan waktu 2 sampai 3 jam untuk langsung belajar di rumah. Oh ya, kalau Mbak Nisa gimana sih Mbak Nisa? Mungkin sewaktu SD saya belum mendapat ranking yang memuaskan ya. Tapi saya punya banyak kegiatan, mulai dari marching band, menari, dan paskibra. Dari semua kegiatan yang saya ikuti, semua selalu memenangkan lomba yang didaftarkan oleh sekolah. Saat SMP saya juga mengikuti beberapa ekskul yang membuat mama saya tuh takut kalau nilai saya nantinya turun gitu. Tapi saya buktikan dengan menyeimbangkan antara sekolah dan juga ekskul. Di SMP saya sudah mulai masuk 5 besar gitu ya, selama 3 tahun berturut-turut. Sampai di SMA pun saya tetap melakukan hal yang sama. Di SMA saya kembali mendapat kembali mengikuti kegiatan ekskul, tapi saya menjanjikan kepada orang tua saya untuk meningkatkan lagi nih prestasi saya. Kemudian saya dengan terus dengan Ya, sepertinya Mbak maka dari Nisa itu terputus ya.
Oke, boleh dicoba lagi Mbak Nisa. Baik, saya Oke, kembali lanjutkan ya. terhubung. Maka dari itu, walaupun saya sudah lelah belajar, tetapi ekstrakurikuler saya tetap saya ikuti, karena itu menjadi nilai tambah untuk nilai non-akademik. Jadi seperti itu Mbak Mirta. Oh iya, jadi Mbak Nisa kan itu ikut kan. Jadi gimana sih tipsnya bagi waktu biar bisa berfokus pada kegiatan dan fokus pada pelajaran? Mungkin sama seperti Mbak Dian ya, jadi setelah saya ikut banyak ekskul itu, orang tua saya juga mendukung dan saya diringankan untuk ya sudah bantu-bantunya setelah ikut ekskul selesai gitu. Jadi hampir samalah dengan Mbak Dian. Oh, jadi begitu ya Mbak Nisa ya. Oh iya nih, katanya banyak yang bilang nih dan dengar-dengar nih ya Mbak Nisa dan Mbak Dian ini setelah lulus dari SMA katanya kalian ini nggak ikut ujian tapi malah dipanggil eh, oleh universitas yang berada di luar negeri. Itu benar nggak Mbak Dian dan Mbak Nisa? Iya, benar sekali. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat membuat saya itu bersyukur sekali. Sebenarnya sih itu di luar dari pemikiran saya ya. Kenapa? Biasanya kalau orang-orang gitu berusaha belajar untuk masuk ke universitas tertinggi atau masuk ke universitas negeri-negeri begitu. Namun ini di luar dari dugaan kita atau dugaan saya sendiri, saya itu tidak tahu kenapa bisanya ada universitas dari luar negeri itu memanggil kita. Nah, ternyata ini adalah informasi dari setiap perguruan atau setiap sekolah-sekolah untuk membuat kita itu terkenal gitu. Maksudnya di mana kita itu jadi mahasiswa yang sampai ke luar negeri pun nama kita itu jadi ada gitu. Jadi ini sebenarnya ya di luar dari dugaan kita ya. Jadi sangat senang Ini ya Mbak membuat Dian ya. kita itu ya ini sangat membuat saya terharu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah hal yang tidak disangka-sangka. Jadi ini adalah sebuah hal yang dimana kita itu jadi bingung gitu. Ternyata nama kita itu tidak perlu kita jual-jual, tetapi orang lain yang mencari kita gitu. Karena apa? Karena adanya hal-hal yang membuat kita itu terkenal gitu loh. Yaitu di bidang dari kemauan kita yang rajin terus belajar di sekolah atau di hal-hal yang membuat kita sukses dalam melakukan contohnya seperti kegiatan-kegiatan di sekolah, humas dan lain sebagainya itu membuat nama kita itu ada gitu di sekolah-sekolah di mana kita bersekolah. Jadi guru-guru itu juga pengen mahasiswanya ini dipandang gitu di mana kita berada. Jadi ini sebenarnya yang tidak kita duga-duga ya, ini membuat kita itu benar-benar bersyukur dan ini tidak bisa diucapkan kebahagiaannya. Berarti sangat kaget ya Mbak Dian ya. Jadi kalau Benar. kan Mbak Dian ini kan sangat terharu gitu ya karena bisa masuk ke universitas yang ada di luar negeri. Jadi gimana nih? Pertama kalau Mbak Dian ngasih tahu ke orang tuanya nih, apa sih pendapat dari orang tua? Apakah nangis atau bersuka cita karena anaknya bisa masuk ke universitas yang berada di luar negeri? Gimana sih Mbak Dian? Awalnya sih orang tua saya itu tidak percaya ya, dia tuh bilang, ah sok-sokan kamu, mana mungkin ada universitas luar negeri manggil kamu, yang ada aturannya kamu yang jual nama kamu, kayak gitu-gitu kan orang tua saya ngomong. Namun ketika saya menjelaskan dan ketika para guru-guru saya juga berbicara kepada orang tua saya ini, jadi orang tua saya itu seperti, ya ampun ternyata anak saya ini benar gitu, apa yang dia lakukan selama ini, belajar dengan kemauan dia mau selalu rajin belajar dan meluangkan waktunya yang meskipun contohnya saya ada waktu bermain, tapi saya tidak membuat waktu bermain saya itu bermain-main yang sia-sia, tapi bermain yang ada maknanya. Nah, di situ orang tua saya itu mengatakan bahwa ternyata yang kamu lakukan itu semuanya ada makna dan ada nilai yang kamu nanti-nantikan. Nah, dan itu membuat orang tua saya itu sangat bangga dan mereka itu sangat terharu dan membuat dan memeluk saya
Dan mereka mengatakan, kami bangga memiliki anak seperti engkau. Ya, itu adalah suatu hal yang buat saya sangat terharu. Jadi orang tuanya sangat terharu ya Mbak Dian dan sangat senang karena Benar. anaknya bisa masuk ke universitas yang berada di luar negeri ya. Jadi kalau Mbak Nisa sendiri bagaimana sih Mbak Nisa? Kalau saya sama, jadi itu tepat di hari keluarnya surat keterangan lulus yang diperlukan untuk anak-anak SMA pada umumnya ingin melamar kerja, kan saya datang ke sekolah untuk kemudian saya dipanggil nih oleh guru saya, untuk diberikan sesuatu. Setelah saya mengetahuinya, saya tuh senang sekali dong. Saya diinformasikan kalau ternyata di sekolah itu yang mendaftarkan saya untuk bisa berkuliah di sana, di luar negeri itu. Kemudian saya berpikir kan, kapan lagi ya kan bisa dapat kesempatan sekolah lagi di luar negeri gitu. Terus saya berterima kasih banget sama pihak sekolah. Kemudian saya pulang ke rumah dan membawa kabar gembira ini untuk mama saya. Terus mama saya itu senang sekali tentunya dan membolehkan saya untuk pergi jauh demi mengejar cita-cita saya gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak Nisa kan itu kan dapat undangan dari universitas di luar negeri. Itu biayanya dari kita pergi sampai sampai di negeri orang itu yang fasilitasnya siapa itu? Sebelum itu sudah dijelaskan. Jadi ini program dari sekolah. Jadi kita tinggal bersekolah aja. Jadi sudah direncanakan di sana kita tidurnya di apa mesnya gitu, terus pendidikannya, mungkin untuk kesehariannya nanti di sana bisa sambil-sambil cari part time seperti itu. Jadi intinya dari segi pendidikan sampai tempat tinggal tuh dibiayai semua. Oke, jadi itu jadi dari program sekolah ya, Mbak Nisa ya. Jadi itu difasilitasi oleh Iya betul. sekolah ya, Mbak Nisa ya. Itu sampai lulus ya, Mbak Nisa ya? Iya betul sekali sampai lulus. Makanya kita juga harus menjaga nilai, terus menjaga nama baik sekolah, dan juga mempertahankannya itu sampai lulus kan juga nggak mudah ya, Manirta. Oke. Jadi nih Mbak Nisa dan Mbak Dian nih, pertama kali nih, pertama kali masuk ke negeri orang, gimana sih? Langsung bisa beradaptasi atau enggak sih Mbak Nisa dan Mbak Dian? Memang sih awalnya ya sebelum kita benar-benar pergi ke luar negeri itu kan emang ada training ya, Manirta. Kita harus belajar bahasa juga, terus mempelajari kebudayaan di sana. Tapi nggak disangka berbeda banget pas kita udah sampai di sana itu. Ketika kita baru aja menginjakan kaki di sana tuh orang-orang di sana tuh nggak seramah yang ada di Indonesia gitu ya. Bikin kita tuh sulit banget untuk beradaptasi ya. Untuk mendapatkan senyum dari mereka aja tuh sulit gitu. Gimana kita mau memberanikan diri untuk mencoba mendekati gitu ya kan? Oh, jadi begitu ya Mbak Nisa ya. Jadi agak sulit ya pertama kali masuk ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau Iya dari Mbak benar. Dian sendiri gimana sih Mbak Dian? Saya kasih infonya nggak Mbak Dian? Kalau saya sih pertama kali ketika sampai di universitas luar negeri itu, ya memang kita diletakkan di asrama gitu ya, asrama universitasnya. Pertama-tama sih emangnya ya, kita itu nggak tahu mau melakukan apa, berbicara juga sama orang-orang sekitar juga bingung mau ngomong apa di luar seperti itu ya, karena memang sifat-sifat dari anak-anak luar negeri sama orang Indonesia itu sangat berbeda ya. Kan kalau misalnya nih kita di Indonesia, bisa dibilang orang Indonesia itu rata-rata orangnya kebanyakan yang ramah-ramah. Nah, kalau di luar negeri itu bisa dibilang lo gue gitu ya. Kayak siapa lo siapa gue kayak gitu. Nah, jadi beradaptasi di situ sih agak lama ya. Soalnya kita juga bingung mau melakukan apa dan bagaimana tradisi-tradisi di luar negeri sana. Nah, jadi memang sama ya seperti yang Nisa juga, kita sama-sama berawal dari hal-hal yang bingung juga gimana untuk beradaptasinya. Namun
Itu semua kita pelajari lambat laun, kita mau belajar, mau juga bersosial antara satu dengan yang lain, tapi tidak langsung ke banyak orang, namun satu-satu orang yang bisa kita gapai saja. Begitu sih. Ini Mbak Nisa dan Mbak Dian ini pas di kampus atau di kelas ada yang sama dengan warga Indonesia nggak? Atau hanya kalian berdua aja Mbak Nisa dan Mbak Dian? Memang banyak sih ya dari sekolah-sekolah lain karena kan programnya nggak semua dari satu sekolah itu nggak semua gitu. Jadi dari berbagai sekolah tapi memang sama-sama dari Indonesia gitu ya mungkin Jadi masih adaptasinya ada ya Mbak Nisa ya? dari sama-sama satu negara tuh seperti itu. Oh, tapi beda-beda sekolah-sekolah aja ya Mbak Nisa ya? Beda sekolah, Iya, beda orang juga ya. Tapi ada juga orang Indonesia gitu ya Mbak Nisa ya? iya betul, betul. Jadi begini nih Mbak Nisa dan Mbak Dian nih. Jadi katanya nih saya baca-baca di Twitter nih, kalian berdua nih susah banget mendapatkan makanan yang berada di luar negeri, khususnya sesuai dengan khas lidah kalian orang Indonesia nih. Katanya susah ya Mbak Nisa dan Mbak Dian ya? Benar sekali, sangat susah sekali. Kan kita biasanya tuh makan nasi kok, kita makan ikan, tiba-tiba ke luar negeri, pagi-pagi harus makan roti, minum susu. Aduh, itu sangat berbeda sekali ya. Jadi kurang Namun kenyang ya Mbak ya, Dian ya? ya bisa-bisa rotinya 2 double gitu biar kenyang gitu kan. Tapi ya lambat laun ternyata jika kita pelajari ya kita mulai terbiasa karena memang itulah yang kita lakukan berkali-kali setiap harinya, jadi itu udah jadi hal biasa buat kita makan roti di pagi hari, tidak seperti yang waktu kita di rumah gitu ya, pagi-pagi kita udah makan makanan yang berat. Nah kalau di luar negeri itu kita biasakan diri untuk makan roti dan minum susu begitu. Oke, jadi udah terbiasa ya Mbak Dian ya, selama di sana udah terbiasa makan roti dan minum susu tepatnya tiap pagi ya Mbak Dian ya. Benar sekali. Dan Jadi juga kalau Mbak biasanya Nisa sendiri gimana nih Mbak Nisa nih? nah, Iya, itu betul banget ya. Maklum ya, kita kan dari Indonesia gitu ya kan. Perut kita ini beda jauh sama orang-orang sana ya. Ya, yang biasa sarapan tuh saya tuh dulunya makan nasi uduk sama perlaukannya itu. Terus di sana Indonesia banget ya disuguhkan Mbak Nisa roti. ya makan nasi uduk. Harus itu tuh teman-teman juga di sana karena ingin membiasakan diri ya. Jadi ya udah ngikutin gitu. Ya kalau dipikir ya mana saya kenyang gitu ya kan namanya juga kita perut Indonesia ya kan. Jadi Mbak Nisa udah terbiasa belum ya Mbak Nisa ya makanan yang berada di luar negeri Mbak Nisa? Iya, belum sih, tapi mengikuti ya lama-lama jadi terbiasa. Cuman walaupun sudah terbiasa, ya namanya kita kembali karena mengikuti budaya Indonesia ya nggak hilang juga itu pengen makan nasi, makan yang berat-berat tuh masih susah gitu. Oke, sekarang kan Mbak Dian dan Mbak Nisa ini kan sudah berada di Indonesia nih. Jadi setibanya di Indonesia ini kan orang tua nih, apalagi ibu-ibu atau mama kita nih kan masa makanan tuh. Itu langsung gimana tuh? Apakah setelah menyicipinya berbeda karena sudah terbiasa oleh makanan luar negeri atau malah lahap sekali karena rindu sekali memakan makanan eh, kedua orang tua kita yang dimasak oleh orang mama kita. Mbak Dian gimana Mbak Dian? wah, kalau saya tuh ya, waktu pulang ke Indonesia, terus ke rumah, tiba-tiba mama saya masak ayam gulai. Aduh, rasanya saya ingin menghabiskannya. Karena memang dibilang ya, kita itu sangat, udah rindu, 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 sangat rindu makan makanan yang ada di Indonesia, apalagi makan makanan yang udah terbiasa di rumah ya. Apalagi kalau wanginya ayam gulai itu, aduh itu nggak bisa terlupakan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua saya, waktu saya pulang itu ya ke Indonesia itu ya, orang tua saya masak itu, saya nambah sangat-sangat banyak. Jadi itu tidak jadi hal berbeda ya. Tetap rasanya itu saya ingat dan rasanya itu tetap nomor satu di lidah saya. Oke, jadi kalau Mbak Dian nih ini sangat rindu sekali makanan yang dimasak oleh orang tuanya. Jadi kalau Mbak Nisa sendiri nih bagaimana Mbak Nisa? Berbeda atau lahap seperti Mbak Dian?
Oh, sama, tentunya sama ya seperti Mbak Dian, apalagi kalau di sana kan kita nggak selalu bisa masak atau ada bahan-bahan yang dijual di sana, bahan-bahan Indonesia itu kan jarang. Jadi benar-benar makan dengan puas karena saking kangennya gitu. Oke, jadi begitu ya Mbak Nisa ya. Sama berarti ya, sama-sama rindu nih masakan Indonesia nih. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Dian dan Mbak Nisa nih, makanan kesukaannya apa sih? Mana tahu nih kan ada warga-warga netnya yang mau ngantar nanti ke rumah nih. Kalau Mbak Dian makanannya kesukaan apa sih Mbak Dian? Ya, kalau saya mah suka ya seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau teman-teman yang di media sosial saya pengen bawa saya makanan berat seperti ayam goreng kah itu, ayam gulai kah itu, saya akan terima, sangat-sangat terima karena itu makanan yang saya sudah tunggu-tunggu dan sangat rindu-rindukan. Kalau cemilan-cemilan dari khas Indonesia pun mau dikirim ke rumah saya akan terima karena saya sangat juga merindukan makanan-makanan cemilan khas Indonesia. Tuh warga-warga Indonesia tolong didengar ya. Jadi kalau mau ngantar apapun makanannya, apalagi tuh khas Indonesia boleh diantar langsung ke rumah Mbak Dian ya. Pasti langsung diterima, langsung dimakan. Oke, jadi kalau Mbak Nisa sendiri bagaimana dengan Mbak Nisa? Apa sih makanan kesukaannya Mbak Nisa? Iya, jadi kalau saya itu suka banget sama nasi kuning beserta lauk-lauknya gitu kan. Ya seperti yang kamu bilang gitu kan. Jadi walaupun sempat lama gitu ya di sana, eee, karena udah rindunya tuh jadi walaupun baru pulang, makan itu terus juga nggak akan bosen gitu. Ya maklum karena kayak lagi lidahnya Indonesia gitu, apalagi kan juga saya tuh orang Jawa ya, jadi tuh lebih suka ke cenderung yang rasanya tuh manis-manis gitu. Karena kalau nasi kuning kan ada campuran gurih, manis, asin, tuh semuanya pecah banget. Oke nih, warga-warga Indonesia nih. Jadi kalau Mbak Nisa nih, dia suka banget makan nasi kuning, nasi uduk. Jadi kalau mau nganter nih, apalagi pagi-pagi nih, paling enak dimakan. Jadi langsung Mbak Nisa nih langsung terima, langsung dimakan oleh warga. Oke, warga-warga Indonesia nih. Saya sampai berbeta-beta nih ngomongnya karena Mbak Nisa dan Mbak Nia nih khas banget. Maksudnya seleranya tuh selera Indonesia banget, oke? Ini nih Mbak Nisa dan Mbak Nia nih, ini pertanyaan terakhir nih dari warga-warga net yang ada di Twitter. Ini pertanyaan terakhir nih. Mbak Nisa dan Mbak Nian ini sukses dari kehidupan yang sederhana sampai bisa seperti ini. Bagi dong tipsnya agar ini nih remaja-remaja yang ada di Indonesia ini bisa menjadi atau bisa mengikuti langkah-langkah dari Mbak Dian dan Mbak Nisa nih bisa berkuliah di universitas yang mereka impikan yaitu adalah di luar negeri. Bisa bagi tipsnya dong Mbak Nisa dan Mbak Dian? Kalau dari saya sih tips yang saya mau kasih ya, namanya juga kita masih muda, mungkin banyak hal-hal yang masih dipikir-pikirkan saja tanpa melakukannya. Namun di sini saya ingin menghimbau seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia ini agar kita memiliki kemauan lebih, yaitu di mana jangan seperti ada pemikiran nanti aja lah belajar masih ada kok waktunya banyak lagi. Jangan seperti itu. Kita mari mau belajar dari bisa dibilang mari keluar dari zona nyaman kita. Contohnya jangan mau seperti begitu-begitu saja begitu ya. Kita harus mau membuat hal-hal perubahan dalam diri kita sendiri. Contohnya di sekolah pun, mari mau melakukan perlombaan-perlombaan apapun yang dilakukan di sekolah. Contohnya seperti lomba bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain sebagainya. Mari mau mengikuti hal-hal tersebut. Walaupun itu hal-hal yang terkecil hanya di lingkungan sekolah pun, kita harus mau gitu. Kita memiliki kemauan untuk ikut serta dalam hal-hal tersebut. Jangan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu ya kayak kebanyakan gengsi atau kebanyakan malasnya. Jangan, kita harus menjadi orang yang memiliki kemauan tinggi dan mau bercita-cita lebih tinggi lagi untuk menggapai apa yang kita udah ingin-inginkan dari sejak kecil. Jadi, tetaplah memiliki hal yang seperti saya bilang itu, memiliki kemauan yang tinggi dan jangan mau berada di situasi yang begitu-begitu saja, keluar dari zona nyaman, oke? Okay? Oke, terima kasih ya Mbak Dian tipsnya. Jadi Mbak Dian ini mengutamakan nih ya yang ada berada di Zoom ini yang ikut Zoom pada malam hari ini mengutamakan kemauan dan harus keluar dari zona
zona yang udah yang pernah, kita jangan jatuh ke lubang yang sama lagi. Jadi begitu ya tipsnya ya. Jadi kalau dari Mbak Nisa nih, apa sih tipsnya menjadi sukses Mbak Nisa bisa seperti ini? Kita tuh bisa sukses dengan cara kita masing-masing ya. Jadi kalau dari perjalanan yang pernah saya alami tuh, dulu saya juga sempat sewaktu SD hingga SMP tuh dipercaya oleh guru saya dan diminta untuk membantu guru saya itu menyelesaikan pekerjaan menilai tugas anak-anak muridnya gitu. Lalu guru saya bilang untuk saya tuh jadi guru aja seperti dia gitu, karena dia melihat saya mempunyai potensi menjadi guru. Atau ada juga ibu-ibu pelanggan setia dagangan mama saya tuh menyarankan saya untuk melanjutkan cita-cita aja terus jadi koki untuk mewarisi keahlian yang mama saya punya itu. Tapi dalam diri saya tuh saya punya cita-cita yang dari saya kecil sampai yang saya impi-impikan itu menjadi perawat gitu. Saya mencari ilmu seputar dunia kesehatan melalui buku-buku bekas itu yang ada di toko buku. Terus kemudian saya juga mendekati teman-teman saya yang punya profesi di bidang kesehatan untuk menjadi sukarelawan gitu jika diperlukan. Dan juga sampai saya menabung untuk mengikuti seminar-seminar kesehatan untuk dapat ilmu yang belum pernah saya dapatkan tuh. Jadi benar kata Mbak Dian itu kalau kita tuh harus jangan mau di situasi itu aja. Tapi kita juga harus mengikuti kata hati ya. Jadi bukan karena paksaan orang, bukan karena iming-imingan orang untuk jadi ini aja gitu. Jadi berteguh pada keinginan yang kita punya. Tapi kita juga harus merealisasikannya gitu dengan apa yang ingin dicapai gitu. Oke, jadi kembali lagi ya Mbak Nisa ya, harus ada kemauan lagi ya Mbak Nisa ya, dan kita itu harus mengikuti kata hati kita, jangan mengikuti kata orang gitu. Iya. Kalau orang nyuruh kita mau jadi dokter, kalau kita nggak mau jadi dokter itu mustahil ya Mbak Nisa ya, harus dari hati kita, Betul kita maunya sekali. jadi apa gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa dan Mbak Dian udah bergabung di acara saya buka-buka dapat ilmu pada malam hari ini. Semoga ini pendapat dari atau pelajaran yang dikasih oleh Mbak Dian dan Mbak Nisa ini bisa bermanfaat bagi pemuda-pemudi Indonesia nih yang mau berkuliah di luar negeri dan bisa sukses seperti Mbak Dian dan Mbak Nisa. Baik, terima kasih ya Mbak Dian dan Mbak Nisa sudah bergabung. Sama-sama. Kembali. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Dian dan Mbak Nisa. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.